Mesin penghancur kertas sangat tajam. Namun pria itu tanpa sengaja memasukkan jari ke dalamnya. Darah segar langsung mengalir. Pria itu langsung merasakan rasa sakit menusuk hati. Rekan kerja datang mendengar suara. Melihat pemandangan itu, namun tetap tanpa ekspresi. Pria itu dalam pandangan acuh mereka. Perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Ketika bangun lagi, dia sudah dibawa kembali ke kamar. Meskipun merasa perban masih basah. Namun anehnya, luka sepertinya tidak lagi terasa sakit. Namun ketika dia membuka perban, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Jari yang baru saja dipotong tiba-tiba tumbuh kembali seperti keajaiban. Bahkan bekas luka di tempat potongan juga terus sembuh. Pria itu tidak bisa memahami mengapa kejadian ini begitu aneh. Namun semua petunjuk seolah-olah mengisyaratkan. Semua ini terkait dengan kejadian kemarin. Ternyata, tepat sehari sebelumnya, seorang pria merasa hidupnya tidak memuaskan. Dia merasa putus asa dan tidak bisa menerima keadaan. Namun tiba-tiba dia melihat pasangan di sebelahnya sedang mesra tanpa memperdulikan sekitarnya. Dia merasa dunia ini tidak adil. Maka dengan berani dia melompat dari peron. Namun tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Dia terbangun di dalam sebuah bus yang sepi. Dia tidak tahu di mana dia berada atau harus kemana. Namun segera dia dibawa ke padang gurun yang sepi. Hanya ada sebuah pom bensin yang hancur. Di atasnya tertera selamat datang. Namun saat pria itu bingung, seorang tua membukakan pintu mobil untuknya. Mereka berangkat menuju kota, melewati gurun pasir dan sawah. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan orang-orang yang hidup tenteram. Tanpa disadari sudah berapa lama mereka perjalanan. Mobil berhenti di depan sebuah apartemen. Orang tua memberitahunya bahwa di ujung lantai 2 adalah kamarannya. Dia juga memberikan kuncinya kepadanya. Kemudian dia mengingatkannya untuk melapor ke kantor besok. Pria itu bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, menghadapi apartemen yang begitu mewah, dia memutuskan untuk menetap terlebih dahulu sebelum mencari jawaban. Keesokan harinya, dia tiba di tempat kerja dengan cepat. Bosnya sangat ramah padanya. Rekan kerja juga terlihat sangat ramah. Lingkungan kerja di sini sangat baik. Bahkan kantor-kantorannya pun independen. Namun yang lebih mengejutkannya adalah, pekerjaan belum dimulai. Bosnya bahkan membayarnya setengah tahun gaji di muka. Pria itu terkejut, tidak menyangka ada kebaikan seperti ini. Dia berpikir bahwa dia pasti berada di surga. Pekerjaan sederhana segera selesai. Tiba-tiba sudah waktunya istirahat siang. Dia pergi ke daerah yang ramai. Namun dia menemukan bahwa orang-orang di sini terburu-buru. Dia merasa sedikit dingin secara tak terduga. Tidak lama kemudian, dia kembali terkejut menemukan di pagar di pinggir jalan, tergantung seorang diri. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Namun yang sangat aneh adalah, para pejalan kaki yang lewat sama sekali tidak menunjukkan rasa ingin tahu atau ketakutan. Seolah-olah hal seperti itu sudah biasa terjadi. Hanya petugas yang membersihkan tempat kejadian dengan acuh tak acuh. Dia merasa semuanya sangat aneh. Namun dia tidak bisa menjelaskan apa yang aneh sebenarnya. Malam itu, seorang pria penuh kebingungan datang ke bar. Untuk meredakan sedikit ketegangan. Namun dia terkejut menemukan. Tidak peduli berapa banyak gelas yang diminum, dia sama sekali tidak mabuk. Hanya terus-menerus ke toilet seperti minum air putih. Di toilet, dia secara tidak sengaja mendengar seseorang mengeluh hal yang sama. Di sini, tidak hanya minum tidak membuat mabuk. Bahkan makan pun tidak merasakan rasa apapun. Mendengar ini, akhirnya dia tahu. Orang lain juga mengalami situasi seperti ini. Maka ia diam-diam mengikutinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Padahal masih pagi. Namun jalanan sepi tanpa kehidupan. Dia mengikuti orang itu ke sebuah ruang bawah tanah. Namun ketika dia hampir mendekat, lampu padam. Suara musik terdengar dari jendela. Pria menemukan bahwa dia tidak mendapat apa-apa. Maka dia kembali ke rumah dan makan malam. Namun tanpa mencoba, tidak akan tahu. Makanan yang tampak lezat ternyata hambar. Seperti semua indera manusia. Semua hilang di sini. Pria itu tidak bisa tidak meragukan. Apakah ini sebenarnya surga palsu? Atau malah neraka sejati? Dia ingin mencari tahu kebenaran. Maka keesokan harinya, dia bergegas membuka mobilnya. Dan kembali ke pompa bensin tempat dia pertama kali datang. Dia bersembunyi di balik batu dan memperhatikan. Benar saja, bus besar membawa penumpang baru. Pria itu tanpa ragu segera mengejar dengan mobilnya. Namun belum jauh pergi, mobil aneh itu tiba-tiba menghilang. Bahkan jejak mobil juga tiba-tiba berhenti. Pria itu dengan putus asa kembali ke kantor dengan kepala tertunduk. Rekan kerja masih sangat ramah. Bos tidak menghukumnya karena terlambat. Malah bertanya kabar padanya. Bahkan mengundangnya ke pesta malam itu. Melihat sosok ramah sang bos, ketiga pria tiba-tiba merasa hidup seperti ini sebenarnya tidak buruk. Maka dia mulai aktif bergaul dengan rekan kerja. Hidupnya juga menjadi lebih positif. Namun setiap kali dia melewati pintu ruang bawah tanah itu, selalu ada perasaan aneh. Pesta makan malam, pria seperti orang lain. Berpura-pura menikmati hidangan yang hambar. Dia juga melepaskan beban kesendirian selama 30 tahun. Berani seperti menunjukkan minat pada wanita di sekitarnya. Namun tak disangka orang di sini begitu murah hati. Dia tidak hanya menyetujui permintaan pria itu. Bahkan malam itu langsung melepaskan diri. Mulai dari saat itu, sang bangsawan lajang ini seakan-akan merasakan kelembutan cinta. Hidupnya pun mulai menjadi lebih berkelas. Dia membeli mobil sport convertible dan merenovasi rumah barunya dengan baik. Semuanya tampak berjalan menuju arah yang baik. Namun sayangnya, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Pria dalam hidupnya mulai menyadari bahwa pacarnya sebenarnya tidak peduli dengan perasaannya. Dia hanya peduli dengan pekerjaan dan pertemuan dengan teman-temannya. Pria yang kecewa ini akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah cinta yang dia inginkan.
Maka perhatian pria ini mulai tertarik pada wanita cantik dan ramah di perusahaannya, Jin. Siapa sangka, Jin ternyata juga sangat inisiatif. Maka mereka berkencan bersama, menonton film bersama, dan makan es krim bersama. Di dunia yang terasa tidak indah ini, pria ini tiba-tiba merasakan seperti cinta pertamanya. Namun pada saat yang sama, hatinya sangat tersiksa. Setelah semua, dia masih memiliki pacar. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk meminta putus kepada pacarnya. Namun yang tidak terduga baginya adalah, pacarnya tidak hanya tidak marah sama sekali, malah mengundangnya dengan senyum manis untuk bergabung dengan pesta teman dan kemudian pergi. Pria itu langsung bingung, merasa seolah-olah hanya dia menganggap ini sebagai sesuatu yang besar. Meskipun hatinya agak tidak enak, tapi begitu memikirkan bisa bersama Jin Jie, dia langsung bersemangat. Dia mengundang Jin Jie ke restoran mewah, siap untuk secara resmi menjalin hubungan dengannya. Tapi tidak menyangka dia justru ketakutan oleh perkataannya. Ternyata pria itu hanya salah satu dari banyak kekasih Jin Jie. Dia berkencan dengan semua orang secara bersamaan. Dia bahkan dengan serius bertanya pada pria, apakah dia setuju untuk hidup bersama. Pria itu terkejut mendengarnya. Dia langsung meneguk segelas anggur merah, dan segera melarikan diri dengan malu-malu. Namun dia dengan anehnya kembali ke stasiun kereta bawah tanah tersebut, melihat pasangan kekasih yang terus-terusan mesra. Mengingat kembali pengalaman menyedihkan sendiri. Pria yang merasa hidup tak berarti tiba-tiba melompat lagi. Namun kali ini kereta bawah tanah tiba-tiba berhenti seperti keajaiban. Namun saat dia hendak bangkit, kereta malah tiba-tiba menindihnya lagi. Kereta bawah tanah berlalu dengan cepat. Pria itu menderita dan berteriak kesakitan. Namun anehnya, meskipun menderita luka parah, pria itu selalu bisa bangkit lagi. Ternyata dia sudah mati. Jadi, di neraka yang tampak sempurna ini, dia tak bisa mati. Dengan tidak ada pilihan, pria itu hanya bisa melanjutkan. Tubuhnya yang penuh luka kembali ke rumah. Benar saja, keesokan harinya dia pulih sepenuhnya. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melanjutkan hidup yang hambar dan tanpa makna ini. Namun di dalam hatinya selalu merindukan rahasia di ruang bawah tanah itu. Saat melewati tempat itu lagi, pria itu mendengar suara dari dalam. Suara tawa anak-anak seperti lonceng perak. Dia tiba-tiba sangat excited, karena tidak ada anak-anak di neraka ini sama sekali. Itu pasti suara dari dunia manusia. Maka pria itu masuk ke ruang bawah tanah. Mengetuk pintu adalah orang yang sebelumnya di kamar mandi. Mereka berdiri di depan sebuah lukisan. Ternyata suara itu keluar dari lubang kecil. Mendengarkan suara yang indah ini, kedua orang itu tersenyum. Sepertinya mereka merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Sejak saat itu, pria itu terus merindukan dunia manusia. Mereka mencari berbagai alat dan bekerja siang malam untuk menembus tembok tebal itu. Hari demi hari, akhirnya mereka melihat harapan. Meskipun hanya lubang kecil, namun mereka melihat melalui itu. Merasakan kembali sinar matahari, musik, dan aroma makanan. Pria itu dengan tak sabar meraih dunia manusia. Dia meraih roti di atas meja. Namun sebelum dia bisa mencicipinya dengan seksama, dia sudah ditarik keluar oleh petugas keamanan. Meskipun ditangkap, pria itu masih terlena dalam kenikmatan roti yang tak bisa dia tolak. Karena aroma itu membuatnya merasakan hidup lagi. Karena pria itu membuka tembok secara sembunyi-sembunyi, pengelola memutuskan untuk mengusirnya dari dunia ini. Jika kamu tidak suka hidup yang membosankan ini, maka aku akan mengirimmu ke neraka sejati. Maka pria itu dimasukkan ke dalam bus tua, dan dikirim kembali ke dunia yang sangat sepi. Dan pintu menuju dunia manusia ditutup rapat. Sepertinya tidak ada yang berubah. Semua orang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melanjutkan hidup yang tampaknya sempurna. Meskipun tanpa merasakan kebahagiaan, tapi juga tidak perlu menderita. Hanya pria itu terjebak di neraka es yang dingin. Harus menerima pukulan beku. Tidak tahu apakah dia menyesal saat ini. Film ini adalah gambaran nyata dari kondisi sosial masyarakat berwelfare tinggi di Barat. Orang-orang hidup dalam kondisi material yang nyaman, tanpa kecemasan, kehilangan kesedihan. Hidup tanpa naik turun. Keinginan dan aspirasi tidak lagi menjadi impian. Meskipun terlihat nyaman, namun juga telah kehilangan gairah yang seharusnya. Semua hal menjadi tanpa rasa. Malah melanggar hakikat hidup. Mungkin kehidupan yang sangat sempurna seperti ini, itu adalah neraka sejati.